apa pesan kakak untuk kita nih yang lagi sedang merasa di usia youth dan teens? Apa pesan kakak buat kita? Oke. Pesan Kak Radit adalah gini. Imanmu jangan bergantung sama kesetiaanmu. Karena seringkali kita bergantung dengan kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang besar, kemampuan kita untuk banyak hal. Tapi sandarkan imanmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Dia hadirkan buat hidupmu. Karena dengan begitu aja, kita akan mampu bisa membangun hidup kita di dalam iman yang kuat. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan sewaktu-waktu akan pasti patah. Karena manusia itu terbatas. Jadi kalau kita berusaha mencintai Tuhan, dengan kekuatan kita pasti gagal. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, karena kita menyadari kasih Tuhan yang besar untuk kita, iman kita terus akan dibangun. Gitu. Mungkin itu aja, Bro. Oke. Nah, kita sebentar mau tutup dalam doa mungkin Kak. Izinkan saya berdoa untuk Kak Radit dan nanti Kak Radit berdoa untuk kami, dan ada nih beberapa request doa, boleh Kak bawakan? Iya. Oke, yang pertama ini tentang minta berdoa agar dijauhkan dari rasa cemas dan khawatir akan kegagalan. Terus berdoa untuk ada yang mau masuk universitas. Kemudian berdoa untuk agar punya iman yang kuat untuk melawan godaan dosa, karena dia merasa sulit sekali meninggalkan dosanya dan mungkin ketergantungan gitu sama dosanya. Jadi mengakibatkan dia kembali lagi jatuh ke dosa yang sama. Kemudian ada yang berdoa juga buat keluarganya supaya tetap dijagai Tuhan, kuliahnya dapat IP yang terbaik, skripsinya dilancarkan, dan agar biaya-biaya kuliah dapat tercukupi sesuai yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir Kak, minta doa untuk opungnya, lagi sakit di rumah sakit nih sekarang dan udah tua, dan dia besok berangkat dari Jakarta ke Medan supaya dalam perjalanan tetap berjalan dengan lancar dan opungnya diberi kesehatan begitu. Oke. Siap. Oke. Teman-teman, sebelum kita mau berdoa dulu, kita mau berdoa untuk Kak Radit ya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas waktu yang indah ini Tuhan. Kami di tengah-tengah situasi yang dunia semakin gelap ini Tuhan Yesus, kami masih mau berkumpul, masih bisa berkumpul satu sama lain Tuhan Yesus, masih saling menguatkan bersama saudara-saudara iman kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami berdoa juga Tuhan Yesus, memberkati Kak Radit Tuhan Yesus. Aku mau, tapi di Surabaya. Tapi kebetulan aku ini sekarang ada di Lawak. Nah, itu loh. Memberkati Kak Radit Tuhan. Berkati dia Tuhan Yesus, setiap pelayanannya Tuhan Yesus, supaya Tuhan tambahkan selalu hikmat Tuhan Yesus, tambahkan selalu kapasitas dalam hidupnya Tuhan Yesus, supaya semakin banyak orang diberkati melalui hidupnya Tuhan Yesus. Juga berkati juga Tuhan Yesus keluarganya, Kak Joanna juga beserta ketiga anaknya Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus agar lewat keluarga mereka Tuhan Yesus, orang lain melihat bahwa Yesus hidup dalam diri mereka Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat kami Tuhan Yesus, mungkin yang kami saat ini sedang mengalami luka batin Tuhan Yesus atau apapun itu tentang kekecewaan Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus melepaskan pengampunan kepada siapapun itu Tuhan Yesus, baik kepada diri kami sendiri Tuhan Yesus, kami mau mengampuni diri kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memberi kami damai sejahtera yang baru, memberi sukacita yang baru, memberi kekuatan kami yang baru Tuhan Yesus, untuk kami bisa iman kami Tuhan Yesus semakin dikuatkan. Kami juga tidak jatuh kembali ke dalam dosa-dosa kami Tuhan Yesus, tapi kami semakin berdiri kuat Tuhan Yesus, agar kami bisa serupa dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami bisa
mengucap syukur. Haleluya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami memanjatkan doa. Kami percaya bahwa doa orang benar besar kuasa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang masih memiliki rasa cemas, rasa intimidasi. Kami percaya firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi rasa bersalah dan intimidasi. So, hari ini kami patahkan setiap kebohongan yang iblis taruh di hidup kami, bahwa hidup kami dikendalikan oleh kesalahan dan masa lalu kami. Kami tolak karena hidup kami dikendalikan oleh anugerah Tuhan dan pengampunan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang teman-teman yang mau masuk kuliah Tuhan, untuk Tuhan jaga proses kuliahnya, Tuhan juga penuhi biaya kuliahnya Tuhan. Kami juga berdoa supaya benar-benar kami yang kuliah ini bisa mengalami Tuhan dan menyelesaikan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk iman yang Tuhan sudah berikan. Kami menyadari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kami, karena sekarang Roh Kudus sudah tinggal dalam kami dan maut, dosa tidak punya kuasanya. Tapi berikan kami anugerah Tuhan untuk terus kami memperbaharui pikiran kami supaya kami berpikir tidak dikendalikan dari manusia daging kami, tapi dikendalikan dari manusia roh kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, secara khusus ada opung atau opung dari teman-teman kami Tuhan yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa, kami perkatakan hari ini di dalam nama Yesus setiap penyakit yang dialami itu disembuhkan Tuhan. Oleh kuat kuasa darah-Mu, kami memperkatakan opung sudah sembuh, opung dikuatkan, opung disegarkan. Saya juga berkati dalam perjalanannya untuk kembali ke rumah Tuhan, supaya Tuhan menjaganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua, biar terus anugerah, kesetiaan, penghiburan, dan persekutuan dari Roh Kudus itu senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin.